Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki ayat yang ke-57 dan ayat 58 surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum qad ja'atkum maw'izatun rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, yaitu hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka itu berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat ini setelah menegaskan tentang kebenaran Al-Qur'an, tantangannya yang tidak mampu untuk didatangkan oleh orang-orang yang mendustakan, berikut ancaman Allah ketika mereka mendustakan, akibat mereka, penyesalan mereka nanti kelak pada hari kiamat. Sebagaimana ayat sebelumnya, maka dirangkai oleh Allah di ayat 57 ini tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an ini. Maka hadirin, Allah buka ayat ini dengan khitab atau objek yang diseru seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini ditujukan untuk seluruh manusia. Selama mereka manusia, maka mendapatkan khitab ini, objek pembicaraan ini. Tidak bangsa Arab saja, bukan kelompok tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Maka ini sekali lagi menegaskan bahwa Islam ini adalah ajaran untuk seluruh alam semesta. Bukan agamanya orang Arab, bukan agamanya orang Indonesia, bukan orang Amerika. Selama dia manusia, dimanapun berada setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka itu adalah ummatud dakwah namanya. Ummatud
da'wah, yaitu yang mendapatkan tujuan. Al-Quran ini juga ditujukan kepada mereka. Adapun orang yang beriman ini ummatul istijabah, umat yang lebih khusus lagi, yaitu mereka yang telah menerima, kemudian beriman, meyakini kebenaran ajaran dan petunjuk Rasulullah SAW dan Al-Quran Karim ini. Maka hadirin, ini sekali lagi ya ayyuhan nas, menegaskan dan membantah kalau ada yang menganggap bahwa Islam yang bersumber daripada Al-Quran ini adalah milik tertentu, kelompok tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada seluruh umat manusia. Karenanya Al-Quran ditujukan untuk semuanya, terutama orang-orang yang beriman. Qad ja'atkum mau'izatun. Hadirin, di ayat 57 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang karakteristik, sifat khusus, ciri utama daripada Al-Quran. Ada 4 yang Allah sebut dalam satu ayat ini. Fungsi Al-Quran itu dan tujuan Al-Quran itu. Yang pertama yang Allah sebut mau'izatun bir rabbikum. Mau'izah artinya apa? Mau'izah takhwifun wa zajrun wa tadhkirun bil khairi wa ma yariqu lahul qalbu. Itu dalam tafsir, disebutkan dalam banyak tafsir bahwasanya mau'izah itu isinya nasihat-nasihat yang baik, yang memberikan, mendorong kepada kita, mengajak, memotivasi, membangun semangat kita untuk berbuat kebaikan. Tapi pada sisi yang lain kita pun juga dikendalikan. Ada ancaman, ada dikirimkan kepada kita rasa ketakutan, karena manusia ini dua sisi ini, dan ini yang harus dikelola. Kita tidak cukup hanya diberikan harapan, karena harapan itu yang menjadi sumber kekuatan kita untuk bergerak, untuk beramal, itu karena ada motivasi. Nah, itu Al-Quran fungsinya itu. Tapi juga Al-Quran itu mengendalikan kita agar jangan terlalu laju, nanti melampaui batas. Maka kadang kita dibangun harapan, tapi juga sisi lain kita kadang kemudian dikendalikan agar seimbang dalam hidup ini. Kapan kita ini harus pakai gasnya kan? Kapan kita pakai remnya begitu. Nah, begitulah kehidupan ini akan seimbang, dan itu makna mau'izah. Dan mau'izah ini langsung dari Rabbikum, mir Rabbikum, Rabb kalian. Hadirin, rububiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan di dalam ayat ini terkait tentang Al-Quran bahwa ini Rabb. Rabb itu artinya pembinaan. Maka fakultas tarbiyah itu artinya fakultas pendidikan. Rabb itu berasal dari Rabbil Alamin, dari Rabbin Nas. Di sana ada unsur pembinaan, pemeliharaan, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah berkenan langsung untuk membimbing kita, untuk mendidik kita, untuk mengarahkan kita, menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Hadirin, manusia ini dalam kebodohan. Kita tanpa ilmu bodoh. Maka asal kita itu adalah bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwasanya manusia itu penuh dengan kebodohan. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Dalam surat Al-Ahzab, manusia itu banyak zolimnya. Kenapa dia banyak zolimnya? Jahula. Memang kita ini banyak bodohnya. Dan kebodohan itu, hadirin rahimakumullah, dasar kita. Kalau kita nggak diberikan oleh Allah ilmu, kita tidak tahu. Maka Allah ajarkan dalam doanya itu yang diabadikan dalam Al-Baqarah, Subhanaka Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Melalui lisan para malaikat Allah ajarkan kita ini nggak ada ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau engkau tidak ajarkan kepada kami ya Allah. Makanya Nabi diperintahkan di surat Thaha, Rabbi zidna ilma. Tambahkan bagiku ilmu, karena ternyata ilmu ini adalah karunia Allah. Maka Nabi SAW menyebutkan setiap Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para anbiya tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dunia, tapi mereka mewariskan ilmu. Walakin warradha
ilman. Maka kalau kita ini berada dalam lingkaran ilmu, kita belajar ilmu, kita mendekati ilmu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita mendapatkan bagian yang sempurna. Kita mendapatkan percikan dari kemuliaan para anbiya dan rasul. Maka sebuah kebanggaan. Maka hadirin, ini Rabb yang menjaga kita, yang melihara kita. Subhanallah. Allah berkenan untuk mendekatkan kita ini, memberikan semangat. Akankah kalau kita ini dapat, misalkan hadirin, ada seorang raja penguasa ini memberikan kebaikan kepada kita, enggaklah akan kita tolak. Kita diundang mau dikasih jamuan oleh gubernur, oh pasti kita dapat siapan itu dari sore, padahal janjinya jam 8 malam, mandinya dari habis maghrib. Kita itu udah merasa Masya Allah kita, nah Allah Subhanahu wa taala ini berikan kepada kita. Makanya dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa Al-Quran disebut oleh Allah seperti mahjubatullah. Apa itu? Apa hidangan yang Allah berikan? Faqbalu mahjubatan. Nah, terimalah itu hidangannya. Jadi digambarkan kita macam diberi hidangan begitu. Dan ini bimbingan. Maka tentu hadirin, bimbingan nasihat yang berupa rohani jauh lebih utama dibandingkan yang berupa fisik. Ya, berupa makanan. Karena kalau makanan ini sama, yang mukmin yang kafir sama dapat jatah makan. Tapi untuk bimbingan daripada Allah, lalu kita bisa nerima, ini yang khusus. Ini yang khusus. Maka nanti yang terakhir itu rahmatul lil mu'minin, hanya orang beriman saja. Itu yang diberikan keistimewaan ini. Tapi ini mau'izatun mir rabbikum. Hadirin, kalau mau'izah ini kemudian kita terima, lalu kemudian kita nikmati, kita berusaha untuk berada di dalamnya, mensyukuri nikmat ini. Dengan cara apa? Mempekajinya, mendalaminya, membacanya, terus kita mentadaburinya, mengamalkannya. Maka Allah janjikan fungsi yang kedua, wasyifaun lima fis sudur. Yang kedua, Al-Quran itu disebut oleh Allah syifa, obat, terapi. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, para ulama di tafsir, sebagaimana saya baca, ketika Allah ungkapkan dengan mau'izatun, syifaun, hudan, rahmatun, semuanya nggak pakai al. Yang disebut dengan ismun nakirah, punya fungsi dalam bahasa Arab. Kalau satu kata diungkapkan dengan ungkapan nakirah, itu untuk menunjukkan keistimewaannya, keagungannya, yang nggak bisa diukur dengan apapun. Bahwasanya sifatnya Al-Quran itu betul-betul agung, betul-betul istimewa. Sifat terutama apa? Lima fis sudur, yaitu penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Yang dimaksud dada di sini adalah hati. Sebab memang hati ini letaknya di dada. Maka Nabi ketika beliau menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Wa yushiru ila sadrihi. Dalam hadisnya begitu. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dan beliau sampai memberikan isyarat dadanya. Maka disebut oleh Allah fis sudur, dada itu yang dimaksud adalah qulub, yaitu hati. Karena tempatnya hati ada di dada kita. Penyakit yang mana? 2 penyakit hati. Yang pertama, kita ada penyakit yang namanya syubhat. Ya, kita kadang kena syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan kita dalam berpikir, kesalahan kita dalam menyimpulkan. Nah, ada salah tangkap, salah tanggap. Ya, menangkap ilmunya itu salah. Itu namanya syubhat. Ini penyakit. Dan ini insya Allah dengan mau'izah Allah, kalau kita terima, Allah akan lenyapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirnakan. Sebagaimana di dalam ayat-ayat kemarin kan, penyakit utamanya itu karena apa? Karena ragu mereka. Jadi mereka itu ragu dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya kepada mereka. Jadi keraguan-keraguan mereka itu yang membawa kemudian mereka tidak percaya, dan itu akan hilang insya Allah. Allah akan hilangkan penyakit itu dengan Al-Quran. Asal mau'izahnya ini kita ambil. Yang kedua juga penyakit-penyakit syahwat.
Nah ini yang juga berat juga itu. Syahwat, nafsu, kesombongan, keraguan, sakwasangka, dan penyakit-penyakit hati ini insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan. Maka hadirin, kalau orang susah gelisah, Al-Quran insya Allah obatnya. Kalau kita ini dalam kondisi lemah, malas, kemalasan dan kelemahan kita itu sumbernya dari hati, maka Al-Quran insya Allah. Kalau kita ini bodoh, Al-Quran yang akan mencahayai dengan ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penyakit-penyakit kita ini kan banyak aja. Penyakit orang modern ini, ketika jauh daripada Allah, diungkapkan Allah dalam surat Toha itu dengan hal yang simpel. Kalau kalian waman a'rada an dzikri, kalau engkau berpaling daripada peringatanku, maksudnya Al-Quran, maka apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aku akan siapkan bagi kalian kehidupan yang sempit. Yang dimaksud di situ kehidupan apa? Meskipun dia kaya, meskipun dia pejabat, semua ada dalam genggamannya, tapi hidup itu nggak bahagia, nggak tenang, stres, banyak was-was, takut, khawatir, masya Allah, gelisah, nggak bisa tidur, mudah marah-marah, masya Allah. Ini penyakit orang-orang modern. Yang dicari satu, bahagia, disangkanya dengan pangkatnya, padahal bukan dengan pangkat, hartanya enggak. Saking pingin bahagia Pak, orang modern sekarang, orang paling kaya sekarang itu, kalau ingin cari kebahagiaan kadang-kadang dengan sesuatu yang di luar akal sehat. Pergi dia seorang ke hutan gitu. Jadi macam apa? Macam orang hutan gitu. Padahal dia itu punya pesawat. Udah saking dia gak mampu. Jadi ingin menikmati kehidupan sederhana. Padahal itu ada kekayaannya. Sampai begitu. Dia kadang-kadang yang gak normal begitu. Masya Allah. Untuk mencari kebahagiaan katanya. Tapi kebahagiaan itu semua. Hadirin, ini penyakit-penyakit orang ketika menjauh daripada Allah, Allah akan sempitkan dadanya. Susah, gelisah, was-was, jadi gak tentu, hati kosong, pikiran merana, dia mudah sekali stres, putus asa, putus harapan. Jadi ini luar biasa, sehingga banyak untuk menghilangkannya itu minum obat, mungkin suntik ini, suntik itu, masya Allah. Dia yang kemudian menzalimi dirinya sendiri. Maka hadirin, Al-Quran ini insya Allah tidak ada satupun mereka yang dekat dengan Al-Quran, pasti Al-Quran akan membahagiakan. Makanya doanya Nabi yang paling panjang, doa terpanjang, tawasulnya adalah minta agar Al-Quran itu menghilangkan kegundahan hati, melenyapkan kesusahan jiwanya, agar selalu Al-Quran menjadi musim semi setelah musim gugur. Itulah doa Nabi yang paling panjang. Allahumma inni abduka banu abdika banu imanika nasiyati biyadika madin fiha hukmu adlun fiha qada'u nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaitahu bi nafsak aw anzaltahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Panjang Pak. Itu tawasul semuanya. Aku ini hamba-Mu, anak daripada hamba perempuan, ubun-ubunku ada dalam genggaman. Aku mohon ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki, yang Kau ajarkan kepada hamba, yang Kau turunkan dalam kitab, atau Engkau rahasiakan, tidak ada satupun yang Kau ajarkan kepada siapapun. Aku minta satu ya Allah, ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Al-Quran itu ketika masuk di dalam hati, rabi'a qalbi, dia akan menjadi musim semi. Ini kalau diisi hadirin, hati itu terasa tenang, terasa nyaman. Subhanallah, bahagia yang nggak bisa dilukiskan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau dipenjara sampai meninggal, beliau mengungkapkan kalimat yang kekal, luar biasa. Karena apa? Kesibukannya beliau di penjara sekalipun Quran itu habis. Beliau meninggal dalam keadaan baca Quran, penutup surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dia mengatakan apa? Aku yang membuat musuhku kepadaku, surgaku ada di dadaku. Surgaku ada di dadaku. Kalau aku diusir, diasingkan, itu maknanya rekreasi. Kalau aku di penjara sendirian, aku berkhulwat dengan kekasih.
Kalau aku dibunuh, aku syahid. Apa yang mau dicari? Karena surgaku ada di dalam dada. Itulah kebanggaan seorang Ibnu Taimiyah. Karena apa? Interaksinya dengan Al-Quran. Beliau sampai meninggal dalam membaca Al-Quran. Karena kebahagiaan itu ada di sini. Maka para ulama katakan surga dunia itu salah satunya ada dalam Al-Quran ini. Cuma kadang hadirin, ini yang belum kita mungkin terus kita berusaha untuk mendekatinya. Sebab hadirin, sesuatu itu nggak bisa datang tiba-tiba, ya, dan datang tiba-tiba. Maka kita layak untuk meminta, ya, dirizkikan. Sampai Nabi itu panjangnya luar biasa, hanya minta Rabbi aqalbi wajala ahzani, kemudian wadahabahu, 3 itu. Musim semi hatiku, penghilang kesusahanku, dan pelipur daripada kegundahanku. Jadi dalam doa itu Nabi memberikan kepada kita bahwa kegundahan itu akan hilang, kesusahan itu akan lenyap insyaallah, dan hati kita itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan seperti bahagianya kalau orang musim semi, Pak. Kalau kita tengok musim semi itu orang senang kan gitu kan. Musim paling indah setelah gugur lalu bersemi. Begitulah hati ketika diisi dengan Al-Quran, itu kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Wa syifaa'un lima fis sudur. Yang ketiga, fungsinya adalah hidayah. Fungsinya adalah hidayah. Sebagian para ulama tafsir mereka mengatakan syifaa'un lima fis sudur ini kaitannya dengan penyakit-penyakit hati, yaitu syahwat. Nah, kita ini ada nafsu, penyakit-penyakit yang sifatnya hati, iri, dengki, mungkin marah, gak sabar, gak ikhlas, gak rela, putus asa. Ini semuanya penyakit hati. Nah, hudan petunjuk ini kaitannya dengan penyakit-penyakit pikiran, ilmu. Karena hudan itu adalah petunjuk yang membimbing kepada kita. Maka Al-Quran ini selalu yang akan membimbing kepada kita, menunjukkan jalan-jalan petunjuk. Maka disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, bimbingan yang menunjukkan. Sehingga dengan Al-Quran itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Makanya disebut dengan Al-Furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dan surat Al-Furqan ini masih kita, ya. Itu surat 25, itu surat Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Penuh keberkahan yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa maknanya Al-Furqan? Al-Quran disebut oleh Allah karena dia bimbingan yang akan memudahkan kita untuk memilah, membedakan yang benar dari yang tidak. Maka orang kalau dekat dengan Al-Quran, hamba Allah yang ketika mendekati Al-Quran akan mendapatkan hidayah ini, dimudahkan oleh Allah untuk membedakan. Maka ini adalah sebuah cahaya bagi kita bersama. Hadirin rahimakumullah. Dan juga rahmat, wa rahmatun, rahmat kasih sayang. Jadi fungsi yang keempat dalam ayat ini, Al-Quran itu sumber rahmat. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Sampai 32 kali Allah Subhanahu wa ta'ala ulang dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Itu seluruh para ulama mereka bersepakat bahwa secara khusus kalimat itu diulangi untuk mengingatkan kepada kita Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bahwasanya Al-Quran itu pengajarannya, diturunkannya kepada kita, disampaikannya kepada kita para hambanya itu bentuk dari Ar-Rahman, rahmatnya Allah. Maka setelah itu kemudian Allah ulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi hadirin, rahmat Allah ini ada dalam Al-Quran ini. Maka kalau kita ingin dapat rahmat, dekatlah dengan Al-Quran. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Jadi terutama lil mukminin, khusus bagi orang yang beriman. Hadirin,
rahmat yang khusus bagi orang yang beriman. Itu yang disebut dengan Rahim. Jadi Rahman, Rahim. Rahman satu kata Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat. Satu yang diturunkan ke dalam dunia ini. Sehingga kemudian disebar oleh Allah jinnya, manusianya, sampai pun binatangnya, hingga juga seluruh batu-batuan dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Sampai ketika seseorang menyusui anaknya, seorang ibu, atau misalkan binatang buas tidak menerkam, itu adalah anaknya, adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini rahman yang satu. Bagaimana yang 99? 99, subhanallah. Rahman Allah yang satu dibagi udah luar biasa ya. Yang mukmin, yang kafir dapat, yang taat gak dapat, yang gak taat pun dapat juga itu. Jadi satu ini, satu sudah sedemikian istimewanya. Boleh kita bayangkan bagaimana nanti 99. Tapi 99 itu dikhususkan oleh Allah lil mukminin. Maka kalau hamba ingin mendapatkan yang 99, nanti yang Allah jaminkan kepada orang-orang yang beriman di akhirat, salah satu sumber dan sebabnya adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka Allah sebut rahmatun lil mukminin. Hadirin rahimakumullah, 4 fungsi yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ayat 57 mengisyaratkan sesungguhnya kepada kita agar kita mengambil sebesar mungkin manfaat. Ini secara tidak langsung Allah tawarkan kepada kita, Al-Quran itu kita akan dapat mau'izah, kita akan dapat syifa, kita akan dapat huda, kita akan dapat rahmat. Adalah sebuah daya tarik, rangsangan. Allah itu menyemangati kita, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan jauhi Al-Quran, jangan kita lepaskan hidup ini dari Al-Quran. Jangan sampai satu hari tidak baca Al-Quran. Jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran, tidak mau membaca, tidak mau mengkaji. Masya Allah, kita nanti yang dikeluhkan oleh Rasul dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, mereka telah menjadikan Al-Quran mahjura, dihijrahi. Apa itu dihijrahi? Dijauhi, dilepaskan, ditinggalkan. Itu mana hijrah? Maka kalau kita baca dalam tafsir itu, kita sebutkan apa yang dimaksud dengan hijrah? Tidak mau baca, itu dah hijrah. Sudah baca, tidak mau mengkaji, mentadaburi seperti ini, itu juga hijrah. Tidak mau kemudian kita mengamalkan, itu lebih lagi juga menghijrahi. Tapi memang tahapannya begitu. Kalau kita ingin sampai puncaknya mengamalkan itu, mesti kita pahami dulu, agar hidayahnya itu keluar, petunjuk-petunjuknya itu kita dapatkan. Tidak cukup hanya sekedar membaca. Apalagi kita ini bukan background orang Arab, maka perlu ada sarana. Ini ada kajian tafsir dan seterusnya, itu untuk membuka ini, membuka hidayah-hidayah Al-Quran. Berarti maknanya hadirin, mesti kita siapkan waktu. Lagi-lagi siapkan waktu interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, baca, kita kaji, insya Allah. Kalau sudah usaha kita lakukan, bacaan kita rutinkan, kajian kita terus laksanakan, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mencapai puncaknya, dapat mengamalkan. Kita ringan ketika Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Kita dimudahkan oleh Allah ketika ada larangan, lalu kita jauh. Kenapa? Itu sifatnya dah keluar. Allah dah terapi hati kita, ya, sehingga dah ada keraguan. Isinya apa? Keyakinan. Dah ada ketakutan. Isinya apa? Keberanian. Dah ada kita ini rasa khawatir, cemas. Tetapi yang terisi adalah kebahagiaan dan ketenangan yang Allah akan berikan selama kita dekat dengan Al-Quran. Maka target kita ini hadirin, bahwa sebanyak mungkin orang Islam untuk kembali kepada Al-Quran. Ini bukan perkara biasa.
Ini dakwah yang luar biasa. Bahkan di surat Al-Furqan itu, ini surat Al-Furqan di surat 25 itu disebut ketika orang mendakwahkan Al-Quran adalah jihad terbesar. Ya, jihad terbesar. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat berapa itu? Pokoknya ujung sebelum akhir. Wajahidhum, dan berjuanglah engkau dengan Al-Quran itu dengan jihad yang besar. Para ulama ketika menyitir ayat ini seringkali, adakah yang lebih memuliakan kita selain daripada ketika kita mendakwahkan Al-Quran? Sebab Allah sebut mendakwahkan Al-Quran itu jihad dan kabira, satu jihad yang besar. Memang kita terasa saat orang mulai meninggalkan, orang mulai abai dengan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran. Kalau tidak nonton berita, rasa ada yang hilang. Tapi nggak baca Quran, biasa aja. Kadang-kadang begitu. Kalau sekali ada berita menarik begitu, kenapa tadi saya kok ketinggalan berita ini? Hari ini kok nggak baca koran hari ini, kan begitu kan? Adakah demikian ketika kita dengan Al-Quran? Nah, jadi para ulama ahli tafsir ketika menyebutkan ayat 57 ini adalah juga bentuk rangsangan Allah, daya tarik Allah kepada kita untuk kembali mendekati Al-Quran, berakrab dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Karena Allah akan bagikan 4 perkara ini: mau'izah, syifa, hudan, dan rahmat, khusus bagi orang yang beriman. Lalu bagi orang yang tidak beriman, tidak dapat rahmat, Pak. Kenapa nggak dapat rahmat? Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Qul, katakan Muhammad, huwa Al-Quran itu lilladzina amanu hudan wa shifaa, bagi orang-orang yang beriman, hidayah dan obat. Allah janjikan itu. Memang Al-Quran akan menjadi hidayah. Memang Al-Quran itu akan menjadi syifa. Bagi siapa? Amanu. Kuncinya itu, kalau sudah iman ada dalam hati, maka hidayah itu akan masuk. Syifatnya Al-Quran itu akan masuk. Tapi walladzina la yu'minun, adapun orang-orang yang beriman, Allah nggak janjikan hidayah, dan Allah tidak akan janjikan kepada mereka syifa. Kenapa? Fi adhanihim waqr, karena dalam dirinya ada tutup-tutup. Siapa yang zalim? Kita lah yang zalim. Allah berkenan untuk menawarkan, qad ja'atkum mau'izah. Ini aku tawarkan kepada kalian wahai hamba-Ku manusia. Ada nasihat, ada hidayah, ada obat di sana, ada rahmat di sana. Tapi kita, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina la yu'minuna fi adanihim waqr. Tapi orang yang tidak beriman, kenapa sampai tidak beriman? Allah tunjukkan di surat Fussilat ayat 44, ada tutupnya. Nah, siapa yang zalim berarti? Allah tidak zalim, kitalah yang zalim. Kita yang nggak mau menerima. Ayat dibaca, tutup telinganya. Nah, ada pengajian dibuka, pura-pura kita tidak baca. Padahal ada waktu gitu, Pak. Ya kan? Ada apa? Subhanallah, nggak baca Al-Quran, nggak mengkaji Al-Quran, maka ini bentuk wakil. Tutup ya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada ini. Hadirin rahimakumullah. Maka ayat yang 58, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk memiliki cita rasa seorang mukmin yang sejati, yaitu merasakan keagungan Al-Quran, merasa bahagia, merasa nikmat, dan bersyukur. Jadi Allah ingatkan setelah ayat 58, setelah ayat 57, 4 fungsi Al-Quran Allah perintahkan kepada Nabi agar mengajak kita semuanya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Anugerah Allah dan rahmatnya. Allah seakan mengatakan, hadirin, Al-Quran itu anugerah. Al-Quran itu adalah rahmat. Maka apa? Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian itu bahagia. Hendaklah kalian rasakan itu sebagai sebuah nikmat. Kau syukuri itu nikmat. Itu nikmat. Sebab apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Hadirin, dia lebih baik daripada apa yang kau kumpul-kumpulkan. Hadirin, ini mengingatkan kepada kita bahwa nikmat ukhrawi
jauh lebih utama daripada nikmat duniawi. Dan cukuplah sebagai sebuah kesyukuran. Meskipun kadang-kadang hadirin, kadang-kadang kita diuji dengan kesulitan, kita diuji dengan kemiskinan. Ini orang Islam banyak diuji, susah hidupnya. Mungkin di mana-mana kita terbelakang. Secara duniawi memang kita ini kalah dengan orang yang nggak beriman, kalah dengan orang yang tidak sholat, tidak beriman kepada Allah. Subhanallah, rasanya kalau kita tengok mereka, dunia itu dibukakan oleh Allah kepada mereka. Allah bangun melalui ayat 58, wahai umat yang beriman, cukuplah Al-Quran yang membahagiakan. Cukuplah rasakan itu Al-Quran sebagai nikmat. Apapun daripada dunia. Mereka mungkin bahagia dengan dunianya, tapi sebentar. Gak ada yang dibawa mati. Yang perlu kita takutkan ini hadirin adalah ketika kita sampai mati tidak pernah khatam Quran. Kalau kita sampai meninggal tidak paham Al-Quran, sehingga ketika kita baca Al-Quran itu apa maknanya? Ada tidak perasaannya? Kita bangun kepada kaum muslimin ini. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan isyarat ini kepada kita, banggalah kita dengan Al-Quran. Cukuplah ketika bersama Al-Quran kenikmatan. Cukuplah rasa syukur kita ketika dirizkikan oleh Allah bisa setiap hari baca Al-Quran. Itu rizki yang nggak bisa Allah Subhanahu wa taala kalkulasikan dengan apapun. Dia dapat 1 miliar, dia dapat 2 miliar, tapi tidak pernah baca Quran. Masya Allah, bukan nikmat Pak, azab itu, azab. Tapi meskipun mungkin kita biasa-biasa, yang penting cukup lah kan. Yang penting cukup kita bisa hidup, nah, bisa kita menyambung kehidupan. Tapi Masya Allah, Quran yang kita tinggalkan, bacaannya tidak pernah kita tinggalkan. Itu kenikmatan yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Karena hadirin, Al-Quran ini menjadi apa? Menjadi sumber. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, Innallaha Allah Subhanahu wa taala yadha'u bihi aqwaman wa yarfa'u bihi aqwaman. Dengan Al-Qur'an ini Allah hendak mengangkat derajat sebagian kaum, dan Allah Subhanahu wa taala hendak merendahkan kaum yang lain. Mengangkat derajat yang beriman. Allah akan merendahkan mereka bagi yang tidak mengimani. Maka Allah isyaratkan di dalam ayat ini, falyafrahu, hendaklah kita berbahagia. Hadirin rahimakumullah, maka jangan mungkin kalau ada sebagian, kadang-kadang saya suka motivasi kepada guru-guru ngaji kesian kadang-kadang mereka, ya Allah, padahal ngajarkan anak-anak, ada yang khatam Quran, bagus tajwidnya, hafal sekian juz, tapi gajinya segitu aja. Kadang-kadang Masya Allah kita ini masih mikir itu, ada yang berapa sebulannya 700.000. Ada yang mungkin 800.000. Kadang-kadang orang tua ketika berapa ini asar sampai maghrib, yang dikatakan cuma 20.000 sebulan, satu anak 20.000. Kadang masih ngeluh. Ketika diangkat sedikit, 30.000 dinaikkan. Ya Allah, mahalnya enggak? 30.000 itu Masya Allah, ayam geprek kan? Sekali Pak, ini untuk anak kita kenal dengan Al-Quran. Makanya mestinya harus lebih. Saya sering katakan, insya Allah cukuplah Allah, insya Allah yang akan memberikan segalanya kepada kita. Ketika kita dilibatkan oleh Allah dengan kequranan, kita akan mendapatkan kebaikan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu kalau kita belajar dan mengajar. Aktivitas itu yang menjadi sebuah kebanggaan. Allah nanti akan bukakan dari pintu-pintu yang tidak kita sangka-sangka. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan merasakan ini, jadi insya Allah hadirin, orang itu kalau merasakan nikmatnya Al-Quran bahwa itu anugerah, cenderung nanti dia akan semangat. Ya, yang buat kita ini semangat apa? Kita merasa bersyukur, ya kan? Coba kalau kita tidak merasa itu nikmat, nah kita biarkan ya. Tidak baca pun biasa kita, tidak taklim Al-Quran pun biasa. Karena apa? Kita anggap itu bukan nikmat, itu biasa saja, datang dan perginya sama. Kita dapat rezeki untuk membaca atau tidak sama ya. Makanya ketika Allah tanam kepada kita ini nikmat, ini anugerah, layak engkau bersyukur agar kita ini semangat terus dengan Al-Quran. Dekati bacaannya, hafalannya, dan juga pengamalannya. Hadirin, ini mudah-mudahan insya Allah mengingatkan kita. Jadi mudah-mudahan menjadi sebuah nasihat bagi kita bersama agar kita
kembali memuliakan Al-Quran, mendudukkan Al-Quran. Tidak hanya kita anggap kitab suci tapi tidak pernah kita pelajari. Nah, hanya dipajang ya Al-Quran, pajang di rumah, pajang banyak ayat Quran dipajang ya Pak ya. Ya, tapi nggak pernah dibaca. Ada Quran di rumah, letak di atas lemari, nggak pernah dibuka. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga istiqomah kita. Allah jadikan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita seluruhnya menjadi ahlul Quran, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, didekatkan dengan Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita berharap sebagaimana janji Nabi, syafa'atul Quran, yaqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena dia nanti akan menjadi pembela kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada berapa menit? 2 menit. Nah, sudah terdengar azan. Silakan kalau ada tanya satu atau satu saja tanya. Silakan. Hubungannya dengan ayat 57 tadi. Apakah ada hubungannya dengan al-Quran adalah satu muslimah ya? Wa'idha sabiqatu wa'idhatul hasanah. Ya. Baik, jazakumullah khair. Ya, dalam surat An-Nahl itu ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya kita ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah. Memang di situ lebih umum. Mau'izah hasanah di situ maknanya lebih umum. Artinya kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, jadi perbuatan-perbuatan yang baik. Itu cara kita ya memberikan keteladanan yang baik. Itu mau'izah hasanah. Tetapi tidak bisa kita ingkari bahwasanya kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-57, orang itu insya Allah mau'izahnya akan baik ketika bersumber dari Al-Quran. Karena semua, kalau kita bicara dengan diri kita sendiri hadirin, kadang benar kadang salah. Tapi kalau sumbernya dari Al-Quran pasti baik, karena Al-Quran itu sumber kebaikan. Maka setiap ungkapan kita kalau bernas ya, berlandaskan Al-Quran, maka akan menjadi mau'izah yang baik. Jadi orang pun yakin. Kadang-kadang kan begini hadirinnya, kita untuk meyakinkan orang dengan cara apa? Salah satunya dengan Al-Quran. Ini ayatnya seperti ini petunjuknya seperti ini. Maka dia akan lebih tertarik, lalu kemudian mereka mengikuti. Jadi mengikuti. Maka insya Allah tidak bisa boleh kita samakan ya, tafsir dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah itu dengan ayat wa mau'izah ini sama juga. Jadi jadikan salah satu sarana untuk berdakwah kita dengan Al-Quran. Jadi dakwahkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari manfaatnya, kurang dalam ini mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi